Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Masjid, sebuah tempat yang mulia, sebuah tempat untuk kita berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masjid banyak pula dijadikan alat untuk mencapai sesuatu dari satu tokoh atau golongan tertentu. Contohnya, para pendukung khilafah menjadikan masjid sebagai alat propaganda untuk memasukkan ideologi khilafahnya ke seluruh jamaah. Yang lagi tren saat ini adalah tentang satu partai yang bernafaskan Islam, yang digawangi oleh Bapak Reformasi yang katanya ya, Bapak Amin Rais, Partai Umat. Setelah kemarin Partai Umat ini heboh tidak masuk menjadi peserta, Amin Rais kemudian menuding ada kekuatan besar partainya dijegal. Partainya pun dijolimi. Dia menggugat ke Bawaslu. Bawaslu akhirnya mengadakan investigasi dan musyawarah. Dan akhirnya Partai Umat ini lolos menjadi peserta pemilu 2024. Lucu memang, tuduhan, dijolimi, diatur oleh kekuatan besar, berubah menjadi puja-puji kepada KPU dan Bawaslu. Amin Rais sampai mengatakan, dengan lolosnya Partai Umat, katanya ini mencerminkan demokrasi di Indonesia. Padahal dia mengklaim dirinya adalah Bapak Reformasi. Harusnya mengerti. Karena pada saat sekarang demokrasi ini landasannya adalah dari reformasi tahun 98. Di mana Amin Rais menjadi salah satu tokohnya. Euforia pun sukacita terjadi pada saat Partai Umat ini lolos. Takbir di Bawaslu menggema. Sampai-sampai kader Partai Umat di daerah pun bersukacita. Yang menjadi sorotan, Partai Umat di Cirebon, DPD Kota Cirebon, mengadakan sujud syukur atas masuknya Partai Umat menjadi kontestan pemilu 2024 di dalam sebuah masjid. Masjid ini sangat dilarang dijadikan politisasi, dijadikan kampanye. Tapi kader di Cirebon membentangkan bendera di dalam Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Ini sangat miris. Partai yang memang digawangi oleh tokoh reformasi, tapi melanggar konstitusi demokrasi. Klaim pun diberikan oleh Nazarudin, Wakil Ketua Umum Partai Umat. Dia mengatakan, betul itu kadernya. Dan itu adalah bagian dari euforia, sukacita. Awalnya mereka melakukan sujud syukur, tapi setelah selesai sujud syukur ada sesi katanya. Sesi foto-foto, dibentangkanlah itu bendera. Fotonya tersebar. Klaimnya adalah foto ini untuk internal partainya, tapi bisa disebar atau tersebar mungkin. Menurut saya untuk sujud syukur harusnya bisa dilakukan, apalagi partai bernafaskan Islam, dengan yang lebih positif. Santunan anak yatim misalnya, dan bukan di dalam masjid. Bisa dilakukan di kantor DPP, kantor DPD partainya. Itu lebih elegan dan tidak merusak konstitusi. Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia pun mengatakan akan menginvestigasi kejadian tersebut. Kader Partai Umat akhirnya minta maaf. Dia mengatakan di Cirebon itu bahwa sebagai partai Islam wajar kalau sujud syukur di dalam masjid. Dan itu pada saat pembentangan bendera itu setelah selesai sujud syukurnya. Padahal kalau mau bentangkan bendera mungkin di alun-alun kota Cirebon lebih sah menandakan bahwa adanya Partai Umat di situ, mungkin besar Partai Umat di situ. Ketua GP Ansor Cirebon pun mengecam
bahwa di dalam masjid tidak bisa dipolitisasi, baik berupa kampanye atau pemasangan atribut. Karena ini akan memecah belah jamaah. Masjid yang harusnya menjadi pemersatu bangsa akan dijadikan menjadi pemecah belah bangsa. Sampai-sampai Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin pun berkomentar. Kiai Ma'ruf Amin berkomentar, suatu partai politik yang memang merepresentasikan aspirasi seluruh Indonesia atau seluruh kader Indonesia, rakyatnya, pemilihnya, simpatisannya, itu harusnya memahami konstitusi. Tidak boleh dalam masjid dijadikan sebagai alat politik. Bagaimana kalau misalnya jamaah di dalam satu masjid tersebut berbeda aspirasi, berbeda partai? Ujung-ujungnya akan apa? Akan memecah belah, akan saling berseteru. Wakil Presiden loh yang ngomong. Ini sangat harus dihilangkan. Sifat seperti ini atau kegiatan seperti ini harus dihilangkan. Dan Ketua Harian At-Taqwa Center juga mengatakan bahwa di dalam masjid itu harus terbebas. Dan dia mengecam partai umat yang sujud syukur di dalam masjid juga membentangkan bendera di dalam masjid. Ahmad Yani sebagai Ketua Harian At-Taqwa Center mengatakan sangat-sangat tidak elok bahwa euforia dari partai umat, salah satu partai di Indonesia yang akan menjadi kontestan pemilu 2024, mengadakan kegiatan seperti itu. Apalagi kalau sampai itu disengaja, dibentangkan benderanya secara sengaja. Kita tahu masjid harus terbebas dari politisasi yang akan menjadikan keuntungan suatu tokoh atau golongan tertentu. Masjid ini sebagai pemberi pesan kedamaian yang diajarkan oleh Al-Quran pada seluruh umat maupun jamaahnya. Ketua GP Ansor Cirebon, Abdul Soleh pun mengatakan, mengecam partai umat kota Cirebon yang mengadakan sujud syukur di dalam masjid kota Cirebon. Dia sampai mengatakan wali kota Cirebon harus turun tangan untuk mencopot ketua DKM At-Taqwa Center. Tidak main-main. Semua pihak mengecam. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa masyarakat atau tokoh-tokoh yang memang menginginkan persatuan di Indonesia tidak ingin Indonesia ini hancur. Tidak ingin Indonesia ini dipecah belah. Jangan sampai partai yang baru masuk kontestasi pemilu 2024, partai umat akan dicap sebagai partai dengan politik identitas. Sekarang DPD Kota Cirebon Partai Umat meminta maaf. Nasi sudah menjadi bubur. Kemarin dari pusat Partai Umat, ya Waktum Nazarudin ya mengatakan itu ya hal biasa karena euforia. Sekarang minta maaf. Kita berharap tidak ada lagi masjid dijadikan politisasi. Masyarakat Indonesia harus cerdas. Para pendakwah diharapkan membawa kedamaian, pesan kedamaian. Tidak pesan untuk memecah belah rakyat Indonesia. Toleransi beragama itu sangat penting. Kita di sini berdiri, Indonesia ini berdiri bukan karena satu agama. Masjid tempat kita beribadah kepada Allah SWT. Jangan sampai masjid ini dijadikan sebagai pendulang suara partai tertentu atau tokoh tertentu. Semua partai sah melakukan kampanye yang sesuai konstitusi, tapi tidak dengan rumah ibadah yang dijadikan sebagai alat untuk mengkampanyekan atau alat untuk merepresentasikan partainya, ideologinya. Banyak ucapan dari berbagai tokoh-tokoh di Indonesia menandakan masih banyak orang pembela NKRI,
pembela toleransi. Saya berharap semua masyarakat cerdas, lawan radikalisme dan intoleransi. Partai Umat, jangan sampai gara-gara kasus seperti ini nggak jadi masuk nih. Mungkin kita sudah lelah dengan propaganda seperti ini. Propaganda yang memang menjadikan rumah ibadah dijadikan tempat politik. Kita akan lihat seperti apa, apakah Partai Umat mampu meloloskan kadernya di parlemen atau hanya menjadi partai penggembira di 2024. Sekian, kita berharap semua bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Sekian sorotan dari Tampol Taman Politik. Kita akan ketemu lagi di isu-isu berikutnya yang hangat dan memang bisa menjadi perdebatan. Tampol Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.